Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 Rak Rak. Kemarin pemilihan dari regional Jawa sungguh sangat-sangat ketat sekali. Ketat sekali. Yang lucu-lucu banyak, nilainya mepet-mepet. Bahkan nama-nama besar malah Tersingkir kayak. Itu, iya. terkejut sih aku. Benar-benar. Malah yang lolos Beberapa nama-nama baru. Nama-nama baru. Ada satu tapi Ardi kan mereka Iya, juga. udah biasa. Bung Dirman sih aku nggak ikhlas lolos. Bung Dirman tuh nama baru banget tuh. Wih, nama baru, orangnya lama, orangnya. Lama. Tapi memang seandainya dia nih lolos oke lah terus. Iya. Dia bakal kau suruh stand up ya? Di sini. Ya di mana aja setelah ini? Pokoknya selama menghasilkan duit jalan terus. Diberdayakan orang tua sama dia. Kacau banget. Keluarga komedi, Bro. Harga Kau komedi. eksploitasi bapak kau nih. Iya. Gak cuma bapak, emak udah di Mama dulu, udah dulu. duluan dieksploitasi. Dulu ada yang bilang, ini Apip kalau kakeknya masih hidup disuruh ikut kayaknya. Tapi sebelum itu kita mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Bapak CEO kita. Mudah-mudahan panjang umur, merah rezeki, sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah memberikan tempat untuk kami bertiga para host bingung ini untuk selalu berekspresi. Dan yang pastinya buat komika-komika yang lain juga. Benar. Lomba, Wadah juga. Yang pasti untuk kita tiga dulu karena dikasih kesempatan untuk dipercaya membawa program-programnya di sini. Iya. Terima kasih banyak Pak CEO kami. Ya, mudah-mudahan makin murah lah rezekinya. Amin. Supaya Amin. ini jebretnya makin besar juga. Amin. Betul. Dan hari ini kita bakal mengaudisi regional Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Jadi hari ini ada 8 peserta yang bakal menemani 4 peserta dari Jawa kemarin. Oke. Nah, hari ini episodenya jadi satu. Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi audisinya tuh jadi satu episode. Kenapa? Karena videonya tidak banyak. Karena komik-komiknya sungguh sangat menjengkelkan. Kayak ada nadanya. Komik yang nggak ikutan. Yang nggak ikutan. Ya banyak komik yang nggak ikutan. Sayang menurutku. Tapi Banyak. ini yang Sumatera, Kalimantan sama Sulawesi ini bener-bener komik-komik baru semua. Fresh. Mereka bakal bertarung untuk memperebutkan total hadiah sebesar 200 juta rupiah. Dan sudah pasti ini semua disponsori oleh Yuasa. Yuasa, let's rock your battery. Tapi katanya lu tadi lagi, kenapa Ki? Oke, kenapa? Ki, jangan nangis Ki. Oke, Ki, oke jangan kenapa? nangis, Oke kenapa? Pusing, Pip. Wah, pusing kenapa Ki? Aki motorku berantakan. Ah, aki motor berantakan. Kalau aki mobil? Aki motor berantakan. Kemarin tapi udah pakai ini, udah aman. Aman. Sekarang malah aki mobil. Itu dia. Sekarang nggak usah pusing lagi, Kenapa? nggak usah galau lagi. Kenapa? Karena ada aki Yuasa mobil Pavecta. Pavecta? Pavecta. Oh, Ini dia. itu aki mobil. Ini aki mobil. Ini bakalan jadi salah satu aki favorit kita. Kenapa? Kenapa? Karena bagus, mantep. Nah, Aki Yuasa Pavecta ini itu tipe dry charge yang juara bikin baterai jadi lebih awet dan fresh dan tersedia lengkap untuk jenis kendaraan sehari-hari. Jadi selalu fresh, selalu kayak baru nih kalau pakai Yuasa Pavecta. Oh gitu. Ngedapetinnya gimana? Caranya gampang. Ini tinggal dibeli di toko-toko atau di bengkel-bengkel aki favorit atau biar lebih gampang lagi bisa lewat marketplace. Iya. Download Yuasa Apps di Play Store, App Store dan Google Play. Oh, Ini. gitu. Jadi bener-bener serasa baru terus, serasa fresh terus. Nah, karena aki Yuasa Pavecta, get the simplicity. Yuasa, let's rock your battery. Sekarang dia kalau ngomongin aki mobil udah relate. Oh iya. Oh ini aki mobil, wah gue pakai ini deh buat aki mobil. Ah, emang belum? Wah, Kan gue beli second. Kan gue gak tahu. Dibeli aslinya dulu. Gue beli mobil sebelum mobil gue datang gue beli Yuasa dulu. aku juga gitu. Aku juga kalau beli juga mobil, gitu? aku kalau beli mobil cek akinya. Oh. Ah nggak Yuasa Nggak gila, jadi. nggak jadi. Yuasa nggak jadi. Nggak jadi. Bisa-bisa. Bisa-bisa. Tapi karena dia nggak pakai aki Yuasa, gue tawar harganya rendah.
mobil Tadinya apa? berapa? Lu Tadinya cari harganya 100. 100 juta. Gara-gara akinya nggak biasa jadi berapa? Gocap dulu 50 juta Setengah harga gara-gara akinya nggak Yuasa. Hitungannya turun mesin ya. Turun mesin. Agak jauh memang berkurangnya ya gara-gara aki Yuasa ya. Makanya kau pakai itu Iya. biar aki mobilmu tahan lama. Oh, gitu. Iya. Kalau pakai ini terang mobil. Kurang gampang. Terus kalau misalnya mau susah-susah, kan di sini kita di bawah ada bengkel. Oh, bisa di situ ya? Bisa langsung ganti. Di situ isinya Yuasa semua di bengkel bawah. Kalau nggak Yuasa, ditutup bengkelnya. Karena yang punya bengkel, yang punya Yuasa. Jadi kita udah siap nih menilai hari ini. Siap. Ini benar-benar harus ketat penilaiannya, iya, jangan pelin-pelan lagi. Kayak kemarin aku suka sih flow yang waktu Jawa itu tegas. Jawa yang pertama, kedua. Jawa dua-dua. Dua-duanya? Iya, kayak begitu. Apip, Apa? Ais. Kan nggak tayang. Tanya. Apa? Lu mau ngeliatin HP-nya? enggak Apip. Kok cerah banget? Iya, iya. Karena Karena pakai aki mobil Yuasa Perfecta. Apa hubungannya kau cerah sama Di muka lu. Bukan juga Yuasa? terlalu fresh jadinya. Karena tiap malam Apip sebelum tidur selalu pakai itu produk kecantikan. Ah, Udah ya? Belum, bentar lagi masuk Belum lagi. lagi. udah nggak? Oh, belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Masih ada tapi barangnya. Masih ada barang. Ada. Tapi nggak diiklanin lagi. Belum. Kan kemarin udah tuh kerjasama udah lumayan lah. Tas. Ya udah, ntar ada lagi. Makanya cepet Mau lanjut. habisin kalau kayak gitu. Oh, kode-kode. Iya, tinggal bilang udah habis nih. Oh, Gitu. Apalagi mau World Cup lagi kan. Apip kok nggak pakai blush on hari ini? Nggak pernah gua pakai blush on. Nggak pernah. Oh, Nggak pernah gua kirain pakai blush pernah. Soalnya aku pakai blush. Soalnya kemarin yang episode sebelumnya Apip pakai blush on. Di mana? Sebenarnya orang nggak aja merah-merah kemarin. Bukan blush on. Malu. Kan orang kalau malu pipinya merah. Iya. Malu. Tenang. Kita selamatkan Apip, tenang. Oke, ini untuk Sumatera ada 8 video yang bakal kita audisi. Dari 8 ini saya yakin 8-8-nya tidak dipilih. Jangan gitu Belum dong. lihat. Belum Belum tahu. lihat. Belum lihat. Siapa tahu ada yang mengejutkan nih hari ini nih. Yang kemarin-kemarin kita sangka biasa-biasa itu hari ini gokil bisa jadi. Hari ini lebih sangat biasa. Iya. Aku merendahkan ekspektasi dulu. Jadi kalau mereka kasih performa yang baik, terkejut kita. Oh, gitu. Karena yang kalau faktanya kemarin di Jawa tuh yang nilai tertinggi si Sukron. Sukron. Itu pas audisinya kan lolosnya lolos karena respect. Iya. Karena gua tolongin masuknya. Benar. Tapi habis Karena itu dia bisa anak komunitasmu kan? Betul. Tapi habis itu bisa Tidak ada memberikan- ilham, Sukron pun jadi. Sukron pun jadi. Siapa tahu hari Lumayan. ini ada yang begitu juga gitu. Oke. Langsung saja kita lihat untuk audisi regional Sumatera. Ini dia video pertama. Kenalin bang, aku Teddy orang Sumatera yang pakai aki Yuasa. Ngomongin soal olahraga, kita nggak bisa lepas dari yang namanya supporter bang. Dan aku dulu pernah jadi kapo supporter di kampus. Nama supporternya itu Serdadu Budaya. Iya, itu emang isinya ada Sujiwo Tejo, Jering Nari Kecak, sama ini Candi Borobudur. Budaya banget lah. Untungnya nih, Serdadu Budaya itu isinya anak-anak jurusan pariwisata, kearsipan, anak bahasa gitu. Makanya namanya Serdadu Budaya. Kalau misal isinya anak TikTok, jadinya Serdadu FYP. Kalau isinya anak Tinder, jadinya Serdadu FWB. Kalau isinya musuh-musuh Bang Popon, nah itu Serdadu SJW. Nggak enaknya jadi kapo Serdadu Budaya ini bang, masanya dikit. Ya Allah, anak bahasa disuruh supporteran susah. Kita mau bikin koreo susah gitu. Enak itu kalau rame. Kalau rame, kita lanjut part 2 ya guys. Lumayan. Dibuka dengan kita bisa gitu. Lumayan. Permulaan yang bagus dia. Permulaan yang bagus. Itu setnya juga gua kenal tuh tadi setnya tuh. Oh iya, di rumah lu lagi. Yang mana? Abi setnya dipakai buat semua peserta SBL season 2 ini, Ki. Bataknya lu nggak lihat batak putihnya? Iya. Yang biasa orang ngomong di samping ada baju. Wah, lawan Madrid kalah gitu-gitu. Lu gitu. Tapi Pip, Lu lihat video tapi lu Pip, semua. kalau kau ngeliat video, kau nggak sadar kalau kau mau muntah.
Gua enak juga lihat gua orang masuk Harus angin. maju mukanya. Itu tapi gimana tadi? Kalau tuh. Siapa namanya tadi? Teddy. Oke, lumayan Teddy Lumayan. sebagai pembuka. Kita lihat video selanjutnya. Olahraga paling maknyus menurut gua adalah sepak takraw. Karena sepak takraw ini luar biasa. Dimainkan oleh sekumpulan orang yang tulang dan sarafnya bisa dibongkar pasang. Bisa-bisanya mereka salto puluhan kali dan tetap sehat sentosa. Mereka salto gaya macan, gaya tokek, gaya cacing. Aman. Kita yang bukan atlet ini boro-boro puluhan kali. Kita salto sekali, tulang ekor pindah haluan. Belum lagi bola takraunya. Dari rotan. Keras. Preman kampung dihantam bola takraw, nangis. Minta ampun. Itulah kenapa kalau lu main bola takraw, jangan sotoy. Cukup pakai kaki, gak usah pakai bibir. Lu main takraw pakai bibir, bibir lu cerai. Gue paham dia ini. Siapa namanya? Vikram. Vikram. Iya itu kayak dia kan kayak ada diksi-diksi apa sentosa kayak gitu-gitu baru-baru lagi tuh Si baru. Bukan, maksudnya ada hal-hal yang baru. Yang jarang dipakai. Gitu, jarang Jarang dipakai. dipakai. Ya, kan selama Kan ini udah apa? dari dulu sentosa. Sentosa Ini udah- baru dipakai. Ini jarang dipakai. Jarang dipakai. Si baru. Iya, Terus saya kayak sentosa. bibir cerai gitu kan. Apa tuh bibir cerai apa? Bibir cerai apa? Udah kalau saya sentosa soal ngomongin salto berpuluh-puluh kali, Iya. tapi tetap saya sentosa gitu kan. Kalau bibir cerai? Bibir cerai enggak ini mungkin ya. Gue berusaha mengartikan dia ya, kayak jontor gitu kan, agak beda gitu jadi bibirnya. Kan nggak mungkin kalau ada bibir ke pengadilan, Pon. Oh, maksudnya orang-orang yang agak jontor tuh emang suka cerai. Bibirnya maksudnya dia cari diksi kayak gitu. Ya orang yang bibirnya jontor tuh cerai. Kayak Oh, ada yang pelawak bilang gitu. Lu maksudnya ke arah pelawak Kok gitu. pelawak aja? Gila, lu memang kalau narik-narik nyudutin orang. Bibir cerai gitulah. Aku suka delivery-nya sih. Iya, iya. Mana kanannya itu. Nah. Jadi audisi juga kayak begitu kan? Iya. Ngomongnya lebih parah yang audisi, Bang. Iya, Lebih- tapi audisi kalau nggak salah seingat gue terakhirnya ada senyumnya tuh dia tuh. Iya. Makasih bang, kayak gitu, ada gitunya tuh. Berarti kan dia jago menyampaikan sesuatu. Ini buat komik-komik juga materi itu yang paling ujung tuh sebenarnya yang paling siap dan paling lucu harusnya. Jangan yang malah bikin orang bingung. Kenapa diksinya bibir cerai? Gara-gara itu Apip jadi dituduh kan. Orang-orang yang bibirnya Gue kan jontor berusaha jadi- menafsirkan. Iya, tapi penafsiranmu itu Pecah-pecah. Ya. Bibir pecah-pecah. Oh, pecah, jatuh. berantakan. bibir berantakan mungkin Warna boleh. iya. Berantakan boleh. Tapi kalau jontor, Kan jontor kadang-kadang kepukul ke apa, ada sebabnya. tapi kan nggak cerai itu. Ya bisa bilang jontor cerai. Ya itu. Kan dia tadi bilang Menafsirkan. bibir cerai. Iya. Kok jontor? Kalau tadi pecah-pecah, Pecah-pecah. mungkin masih oke. Berarti iya, dia keretakan. salah pemilihan diksinya. Apa gue salah Ya menafsirkan? kau kok salah menafsirkan. Ya udah tanya dia coba apa? Kok jontor sih? Kalau pecah-pecah tadi mungkin oke, berserah. Warga pecah kan, Berantakan, bibirnya Cerai. pecah. Iya, oh gitu kali ya. Kalau jontor juga susah mingkem, Pon. Susah mingkem, oh maksudnya Susah. orang-orang yang susah Gede. mingkem jadinya. Jontor kan ada sebabnya, bukan cacat. Celaka dia. Enggak ada orang yang memang bibirnya jontor. Enggak Dari lahir. walaupun enggak kenapa-napa. Masa sih? Hah? Nggak ada. Lu nakut-nakutin gue lu. Oh betul, nggak ada. Ya nggak tahu gue nggak pernah ketemu. Lu ada emang dari lahir bebas jontor? Ada lah. Oh, ini buktinya. Siapa? Yo. Dicari lagi, dicari foto orang, searching orang jontor. Ten Brother. Siapa? Ten Brother. Oh iya, yang film ini dulu, Mak. Boboho Ten Brother. Yang gelang-gelang 10 gelang. Yang anaknya 10 orang. minum air. Yang dado.
Jontor dari lahir. Make up itu. Siapa yang tahu? Tuh tahu emang. Dia tahu kan nonton. Enggak, ini tahu Jontor dari lahir. Ya iya kan. Prosesi pelahirannya Kan dari lahir langsung gitu bibirnya. Iya. Ada yang macam-macam, ada yang bisa terbang, Iya. ada yang mata Tuh, nih, Kak, itu kopi. gitu. Ya Allah. boleh. Boleh. Dapat aku kan orangnya. Oke, video selanjutnya. Ada yang Jontor dari lahir. Si Mik, kalau di Indonesia sering dipanggil bule. Kenalin ya, nama gue Dani Lele. Sebagai pencinta sepak bola Indonesia, gue tuh paling males kalau ngeliat pemain tuh ribut di dalam lapangan. Berisik soalnya. Karena gue pernah ngeliat pemain yang kepalanya kesikut, bukannya damai malah ngajak gelut. Ada juga nih pemain yang abis mukul lawannya, lalu cabut, kalang kabut, cepat pulang, buset, standing dan terbang. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Dan gue juga tahu sih Indonesia itu hutannya tuh banyak. Tapi bukan berarti lu bisa main hukum rimba sendiri. Masalahnya, ributnya ini tuh udah sampai ke wasit juga. Wasitnya ada yang kena pukul, terus palanya tuh benyut, lalu cabut, kalang kabut, cepat pulang, buset, standing dan terbang. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Makanya nih pesan dari gua, biar gak ada ribut lagi, harusnya pemain tuh dikasih mic aja, biar bisa bersuara. Gue yakin aman tuh. Tapi Tara ini tuh gak berhasil kalau dipakai rapat sama Ibu Puan Maha Kuasa. Sekian dari gua. Ini siapa sih yang ngelolosin kemarin? Apip kayaknya. Enggak, lu. Lu. Gue inget lu yang lolosin. Iya. Iya dia. Gua merah HP. Hah? Gua Dia karena dia tahu kan Medan dikit, Sumatera dikit nih, jadi Makanya aku lolosin aja. Kan? Lolosin aja. Iya, buat tapi satu pilihan. lagi siapa? Apip. Apip nggak mau disalahin, Bib. Gue merah, Gua emang, Ger. gue merah gue. masa begitu gua lolosin. Oh iya deh, lu merah, gue gol, lu satu lagi. Iya. Penentunya lu. Aku yang nanti. Kan itu kemarin memang supaya kuota untuk audisi banyak aja. Tapi Enggak, tapi kalau pas Kacau lain yang sih. di callback itu apa sih, lagi hype, lagi rame atau apa? Itu lagu Iwan Umar Fals. Bakri. Omar Bakri. Ya Allah, aku nggak tahu lagu itu. Tahu gua rapnya, gua tahu. Kayak mana? Umar Bakri, pegawai negeri. Iya. Iya itu dia yang Standing dan terbang. Ya iya. itu bahas bagian yang mananya, pokoknya ada deh liriknya dari Umar Bakri. Ada standing dan terbang itu. Kalau Laju sepeda kumbang di jalan berlubang. Selalu begini dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah. Oh jangan nyanyi, jangan ngapain. Bapak Umar Bakri kan. Udah. Berkelahi bangun seperti jagoan. Bapak Omar Bakri kaget bukan kepala. Itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut. Bakri kentut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Gitu. Itu. Kalau kita jadi nyanyi. Kocak enggak? Enggak lah. Ya enggak lah. Udah maksud sebenarnya bagus usaha mau callback, tapi Iya, harus paham dulu iya. lah. Ya udahlah, kita cari tenaga dulu untuk ke peserta selanjutnya, tapi setelah yang satu ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Ram. Kok kayak nggak siap Jadi gitu? ngikut kita. Iya, aku kenapa lu ngomongnya miring-miring Ki gitu Kayak masalahnya. Bimoski. Bimoki. Voice over. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Oh, lu kok Smile voice dong. kalau Ini, adlibs pada tidak. begitu dong lu pada. Hah? Kalau adlibs Oke. MC Dangdut Bantu. itu dong MC yang TikTok lu tonton. Iya. Hah? Brahma, Om Siapa? Bram, Om Bram. Abi suka nontonin MC dangdut. Iya. Om Bram. Oke. Bram Yang Erang. penting kita nggak nyusahin kalian kan? Aku tahu kan? Tuh. Aku sih simple. Eh. Yang penting nggak ngerugiin kalian kan? Iya. Salam sehat selalu.
Oke, kita lanjut video selanjutnya dari regional Sumatera. Ya, kenalin bang, nama gua Aldi dan gua adalah komika bermata biru, ya. Dan gua bangga karena gua adalah satu-satunya komik yang matanya udah di verified. Gokil kan? Bang Popon aja belum loh di verified. Dan di season 1 kemarin bang, gua ikut dengan persona orang cacat mata yang hampir buta. Dan alhamdulillah di season 2 ini gua masih cacat bang. Ya bener dong, bukan berarti kompetisi kemarin selesai, cacat mata gua ikutan selesai kan? Kan juga kemarin gue dapet duit bang, bukan dapet mukjizat gitu. Lagian gini, orang cacat mata ngomongin olahraga nih bang, nyebrang jalan sendirian bagi gue itu udah olahraga bang. Olahraga jantung, ya ampun, deg-degan bang. Bungee jumping bagi gue gak ada apa-apanya nih. Abang-abang yang normal kalau nyebrang jalan mungkin yang dilihat motor sama mobil. Lah orang yang matanya kayak gua nyebrang jalan sendirian, yang gua lihat malaikat Israel lagi senyum bang sambil ngomong kerja nih. Ya ampun, itu yang tadinya gua pengen nyebrang jalan malah jadi nyebrang alam, ya Allah. Siapa namanya? Aldi. Aldi udah terkontaminasi Cosdred kayaknya. Kenapa? Dia di Cosdred sekarang. Enggak. Oh, enggak. Nggak tahu deh. Oh. Soalnya anak udah keluar, hilang karakter dia yang lama. Udah kayak sekarang udah kayak komik kebanyakan aja. Ya Allah. Wah, gua nyebrang jalan ngeliat malaikat Israel nih. Wah, kerja nih kita. Dia kan nggak gitu yang season 1. Oh iya. Berarti ada peningkatan? Hah? Atau ada peningkatan tapi cuma perubahan doang? Perubahan doang, peningkatannya nggak ada. Oke aja Tapi sebenarnya. sayangnya dia nggak pakai format yang dia pakai waktu dia lolos di Bener. seleksi. Yang lu Tim senengin. personel. Iya, kenapa dia nggak gitu lagi? Padahal ini LPM lebih kenceng. Iya. Jadi malah Dia di Cosdred nggak sih? Nggak ya? Nggak tahu. Tapi dia di Jakarta kan? Kalau di stand up Indo pernah ketemu gua. Oh sering, belakangan. Iya. Aku waktu open mic di Jakbar juga dia ada kok, sering. Kalau memang niatnya mau belajar di Jakarta stand up, ya oke aja sebenarnya. Ya disesuaiin, tapi kalau bisa karena penyesuaian nih, mau dari segi bahasa, mau dari diksi, dari cara stand up, tapi karakter jangan dihilangin, kan dia Sumatera nih. Jangan dihilangin, kan dia kemarin waktu yang season 1 karakternya kuat aja nih, orang dari daerah Sumatera, cacat mata, kan gitu. Iya, dia bahas malah ini lagi Lubuk Linggau itu. Lubuk Linggau. Iya, Lubuk Linggau gitu. Nih. Jangan dihilangin karakternya Mas. Anu Sayang. deh, iya dari abis season pertama itu dia langsung di Jakarta. Stay di Jakarta ya. Iya. Mungkin itu terkontaminasi delivery Delivery orang, iya Jakarta Tabek segala gitu macam. kan, punchline. Tapi maksudnya deliverymu nggak usah kau rubah, Iya, karaktermu. Ya maksudnya kan nggak ada orang karakter Lubuk Linggau gitu-gitu kan. Kita kan nggak tahu. Senang aja sama bahasamu sendiri. Arif Brata contohnya. Iya, itu nggak hilang tuh Makassar itu. Ya kan, aku dengan medan-medannya sama kawan-kawan yang lain kalau stand up, kalian Betawinya kuat, kan nggak dihilangi maksudnya. Tapi yang kalau selain masalah dari deliverynya itu juga gue sih yang disayangkan adalah dia nggak ngebaca itu di kompetisi ini nih. Maksudnya kemarin dia di seleksi udah bagus dengan mainin personeta Coach Justin. Coach Justin. Kenapa dia nggak bisa ngebaca itu? Oh, gue mainin lagi nih, Bener. diterusin nih di sini nih gitu. Karena gue sendiri kalau ikut-ikut kompetisi begini tuh suka nemu-nemu mainan-mainan gitu mainan di baru kompetisi ini nih. Mainannya ini nih, di kompetisi ini mainannya ini gitu-gitu yang kena itu yang diterusin gitu. Bener-bener kayak misalkan ngerosting kita bertiga kalau works terusin simpen lah 30% pakai lagi, 50% pakai lagi. Oh, iya. Ya memang apalagi turnamen yang agak panjang, kau harus punya peluru yang lumayan oke yang bisa dipakai di setiap seasonnya. Itulah yang buat aku bisa bertahan di Suci kan. Iya. Dengan persona kiper cadangan. Ya kan itu. Yang itu yang bikin bertahan. Jadi kompetisi kayak gini ya apa yang kau punya manfaatin. Itu yang kutunggu. Nggak tahu ya yang Makassar ya. Siapa? Makassar belum ya hari ini ya? Nanti yang di sini yang Kalimantan Sulawesi. Itu tuh si Siapa? Bukan. Yang matanya Johan Makassar. Johan. Iya. Dia bakal kayak apa ya? Iya. Aku pernah nonton dia kompetisi kan waktu yang di Suca, bukan. Sebelum itu. Sesudah itu yang Telkom, Sel. Oh, Subi. Subi ya? Subi ya?
Iya, kenapa ya? Stand up battle. Iya, stand up battle. Itu oke, dia sudut pandangnya tentang kekurangannya kayak gitu. Iya. Nah, kayaknya nanti aku penasaran materi dia kayak gimana. Makasih Aldi. Jadi banyak ngobrol gara-gara Aldi. Atau ngobrol aja nih Aldi. Ayo dong Aldi. Lanjut dong. Awal pada lucu. Iya, baru kita Oke. nantikan nih Coach Justin nih. Oke, lanjut video selanjutnya. Assalamualaikum, nama gue Rizal ya. Gue ini wasit amatiran. Waktu gue dijadikan wasit pertandingan tarkam itu disuruh sama Pak RT. Alasannya karena gue anak guru. Ya gue kan heran ya, apa hubungannya gitu kan. Ya gue ngerti kalau di PAUD itu ada pelajaran olahraga. Tapi kan paling olahraga PAUD paling lombanya mewarnai gitu kan. Terus kecurangan yang pas lagi di tarkam itu, gue pernah disogok sama pemain dari tim tuan rumah. Dia bilang kayak gini, "Dek, tolong bantu abang ya." Wah, bisa nih bang, amanah dari PRT. Tolong bantu abang ya, nggak bisa bang. Tolong bantu, nggak bisa, lu ngasih cuman goceng. Taikin buat beli Akiwasa. Ya udah, akhirnya pertandingan dimulai. Saking memanasnya pertandingan, itu bapak-bapak udah kayak rebut janda. Mainnya udah saling sikut, saling bacok. Gua nih orang Sumatera, orang Siantar, fans Kazuki Ito. Ngeliat kayak gitu, apa kau? Merah kau ya? Merah kau? Merah kau? Kasih merah. Akhirnya yang terakhir, merah. Merah mukaku, ditumbuk sama warga. Ini, kena sepatu nih. Patah gigiku. Punchline yang terakhir sungguh sangat menyenangkan. Kenapa enggak kau bahas apa aja yang terjadi ketika kau mimpin selain itu? Nggak Dari usah awal yang ya. nggak mau 5.000 itu ngapain kau bawa-bawa tadi? Mending itu aja. Nih gigiku patah kena sepatu. Ginjalku keluar. Apa gitu kayak emosi ya. Usus berandakan. Tapi dia kan salah satunya ini apa dengerin komen kita. Kan kita bilang nih sudut pandangnya bagus, perspektif tentang wasit. Wasit. Nah, itu berusaha ngorek. Betul. Tapi sayang maksudnya. Tapi Di atas kali. Tapi dia dari awal gue-guean juga nih, Ki. Lu nggak ada komen-komen. Lah nggak tahu tapi dia Sumateranya mana nih? Iya, di Kan belakang dia bilang Siantar. Hah? Akhirnya dia bilang Siantar. Siantar. Gue. Mati lah kok jadi 60 lah nilai. Terakhir ada tumbuk-tumbuk. Tumbuk, Depan gue, belakang tumbuk. Karena lebih lucu pakai aku kau loh kok tadi. Aku pernah disuruh sama Pak RT, aku pernah disuruh mimpin wasit sama Pak RT. Oh, di Medan Pak RT, di Sumatera Pak RT juga. Gak ada sebenarnya, Kepling harusnya. Oh, Kepling. Aku pertama kali disuruh wasit itu sebenarnya disuruh Kepling, dibilang Kepling. Kepling. Wasit kau gitu kan. Bisa aja langsung. Bisa kan? Kenapa kau harus pakai gue? Aku nggak tahu lagi kalau dia orang Siantar. Siantar, Oh, udahlah, tinggal nunggu si jemput lah kau. Apa tuh? Si antar, si jemput. Oh. Si baru itu. Enggak sih. Tapi fresh. Fresh. Enggak, punya itu uus. Punya uus itu. Fresh. Fresh. Makanya fresh. Punya uus. Iya, pasti punya Bang Uus tuh pasti fresh semua. Dia punya uus fresh. Ya ini kan gua pakai enggak fresh lagi dong. Anjir. Jangan. Si antar si jemput kata uus gitu. Aku karena kepalanya sama aja. Uus udah punya rambut sih sekarang. Kita ngobrol aja yuk, enggak. Mana lagi Siapa nih? namanya? Tanda-tandaan kita nih. Siapa namanya tadi? Rijal. Rijal. Namanya aja udah Tohar. Har. Kau masuk langsung. Kali gitu. Lucu gitu. Oke, video selanjutnya ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Raka. Gue anak broken home yang keluarganya nggak pernah olahraga bareng-bareng. Karena jangankan buat olahraga bareng-bareng, buat kumpul di meja makan aja cuma mimpi. Ya karena kalau misalnya ngumpul percuma, meja makannya nggak ada. Makanya gue kadang suka sebel gitu sama teman-teman gue bilang, ih kasihan ya lu Rak, hidup lu pahit banget gak pernah olahraga bareng keluarga. Jujur aja hidup gue bahagia walaupun gue ditinggal bapak gue dari kecil. Seenggaknya gue gak ngerasain yang namanya dipukulin bapak. Karena menurut gue buat apa punya orang tua lengkap kalau badan biru-biru. Makanya gue kalau misalnya lagi ngeliatin teman gue olahraga di pinggir jalan terus dipukulin bapaknya, itu gue langsung kayak mikir, oh ini happy family. Gak happy banget. Cuman family-nya doang.
Bagus sih sebenarnya nih. Lucu cuma deh temponya. Ada jeda-jedanya. Kepanjangan tuh. Lupa kayaknya. Out Dia of temponya tuh. agak lama. Baru gitu guys. Di musik aja kalau ada gitu kan aneh ya. Benar. Nggak boleh harmonisasi Ya itu terutama musik, jangan sampai gitu. Kecuali diisi dengan mungkin vokalisnya ngomong sama audiens kan. Musik mati, net. Oke, terima kasih banyak buat semua yang udah hadir di sini, dang gitu. Di stand up ini juga tuh stand up- ada gitu-gitunya tuh, Iya, nggak boleh putus nggak boleh istilahnya. putus. Kalau putus, mulai dari nol lagi gitu. ngebangun harusnya lagi. tadi kalau putus dikasih bom slide mungkin ngapain dia. Kalau nggak Gitu. Ya, bisa aja kan. Ya kan dari Bang Jami itu lu ketawa kan. Iya, Ketawa gitu. Ngagetin kan. Kalau tiba-tiba dia lupa misalnya. Jadi misalnya. Aduh, udah gak yakin lagi. Kayak gitu. Ya karena apalagi semenit ya. Iya. Itu kita kan nungguin tak. Tapi lumayan tuh, ada kita 5 detik kan. Iya. Aduh. Bisa kan? Nah, ya udahlah itu. Yang penting dia udah lumayan bagus. Lumayan. Siapa namanya tadi? Raka. Raka Bumi. Hah? Oke, ini dari Medan. Ini Medan masih Banyak lagi nih. Masih banyak Gila, lagi, gila. Bro. Susah. Waduh. Dari Medan, dari Sumatera. Sumatera. Bakal terkocok-kocok. Cok. Gitu. Perutnya bakal terkocok-kocok. Rahang copot Sumatera kita ketawa terucuk-ucuk gitu. Terucok-ucok. Oke, video selanjutnya. Sepak bola telah banyak mengubah nasib seseorang. Contohnya Luis Suarez. Mungkin banyak dari kita yang nggak tahu kalau dulu Luis Suarez adalah seorang vampir. Nggak. Dulu dia itu kerja serabutan di bengkel. Dan lihat dia sekarang. Jadi pesepak bola yang terkenal. Terkenal suka gigit lawan. Dan suka jadi kiper dadakan. Ya nggak cuma nasibnya jadi lebih baik, ada juga yang nasibnya jadi lebih buruk. Contohnya Brad Wade. Mungkin banyak dari kita juga yang nggak tahu kalau Brad Wade itu adalah seorang bukan vampir. Dia adalah seorang pengusaha properti yang kekayaannya 181 juta pound sterling. Gajinya di Barca itu 4,3 juta pound sterling musim lalu. Ini dia main bola bukan nyari kerja, tapi nyari keringat. Iya, kenapa aku bilang nasibnya jadi lebih buruk? Karena bisa aja sebenarnya dia sekarang duduk di kapal pesiar sambil nikmatin matahari tenggelam. Tapi dia lebih memilih duduk di bangku cadangan sambil melihat Barca tenggelam. Lord Brad Wade. Kok nggak ketawa lu Barca tenggelam? Masa nggak bohong? Tahu nggak sih? Nggak terima lu, Bim. Lu bangga lu ngomongin Barca tenggelam lu. Tapi mereka udah siap bangkit musim ini. Oh iya. Udah beli-beli. Ter Stegen, ada Aubameyang, ada Lewandowski, Emang udah ada pemain Udah ada itu. Lewandowski? Christensen. Belum tentu. Lewandowski. Belum tentu. Belum. Casey udah Belum pasti. masuk. Lewandowski. Christensen Oh, yang udah di ini presentasiin. Kristen presentasiin. Apa sih namanya? Present. Tawarin enggak apa gimana? Enggak, present yang datang. Unjukin, umumin. Diumumin. Oh. Dipresentasiin. Juggling gitu. Juggling. Oh, apa namanya? Presentasi, dia proposal, dia presentasiin. Present. Diperkenalkan. Ya diperkenalkan dengan present. Inilah dia. Inilah dia. Juggling gitu. Iya, di present. Present. Bisa bangkit nih berarti setelah ada dia nih. Ya mudah-mudahan lah. Tapi itu infonya oke. Dia kalau menurut gua komik observasi kan. Nah, iya benar. Berarti dia nggak bahas diri dia sendiri, bahasnya Barcelona, dicari berita tentang Brad Wade. Brad Wade. Ya kayak gitu. Tadi siapa namanya? Punchline-nya. Simon. Simon. Begitu. Nah, tapi permasalahannya adalah kita kan ngincer regional tuh kayak pengen lihat sudut pandang daerahnya kan. Oh. Entah dari Sumatera ada apa atau
logat atau apalah gitu kan. Tapi ya walaupun nggak apa-apa sih observasi, cuma kalau udah observasi tuh harusnya yang tebal-tebal gitulah punchline-nya lah. Karena beberapa info itu kayak Terlalu di atas, udah sering di TikTok udah sering, di Instagram udah sering. Apa istilahnya, Pip? Yang mana? Itu yang terlalu sering tuh apa istilahnya? Mainstream. Mainstream. Ya. Contoh apa lu? Apa? Contohin mainstream apa? Ramen. Oke lah kalau Ya, lu gitu. gimana, ada pandangan nggak? Iya. Aku itu. Delivery lumayan. Iya, sih. oke. Lumayan. Cuma suka kalau yang dibilang Apip tadi di regional kita mau ada ke daerah-daerahannya mungkin bisa kayak dibawa-bawa ini suatu hal dibawa lagi ke apa yang rame di daerahnya sendiri, misalnya di Sumatera gitu-gitu. Nah ini masukan nih untuk komik-komik yang nanti seandainya lolos. Apa aja kira-kira Bang? Apa-apa misalnya yang kayak lu Menarik di daerahnya mungkin. misalnya kasus-kasus kayak tadi ngomongin Braithwaite yang main dia orang kaya, punya pengusaha properti, main dia gaji cuma 4 juta gitu. Nah, dibandingin sama orang kaya di kampungnya dia misalnya ya Kelakuannya gitu. gimana? Orang kaya di Main kampungnya sama dia bos. tuh kayaknya kayak gara-gara apa? Misalnya kan ada daerah yang orangnya suka tambang misalnya, daerah sono ya apa sih? Minyak misalnya gitu-gitu kali. Oke. Udah cukup. Ini masih banyak lagi video yang harus kita Dari Sumatera. Dari Sumatera. Oh iya, masih banyak. Ini dia satu video terakhir dari Sumatera. Kita lihat. Selamat malam orang-orang bermata dua. Boleh minta matanya? Perkenalkan nama aku Rizal, Rizky Daja. Bisa dilihat, mataku ini cuma satu. Mataku satu dari lahir. Bukan karena filter. Ngomongin soal olahraga. Waktu kecil aku suka kali main bola. Sebelum ke lapangan biasanya kita panggil kawan kita ke rumahnya. Budi, main bola yuk. Budi, main bola yuk. Enak. Tapi kalau kawan aku yang manggil aku ke rumah, itu nggak enak. Bajak laut, main bola yuk. Bajak laut, main bola yuk. Aku nggak apa-apa kalian panggil bajak laut, tapi jangan di rumahku juga. Masalahnya di rumahku bukan cuma ada aku, ada mamaku, dan dia dengar, otomatis dia keluar. Mulutmu itu, jangan lu panggil dia bajak laut. Terus manggil apa, Bu? Novel Baswedan. Nah, itu. Karena keadaan aku kayak gini, aku sering dapat pertanyaan konyol dari kawan aku. Kayak kemarin. Ki, itu mata kau gara-gara nyundul bola kekencangan ya? Hei manusia-manusia bermata dua. Biasanya nyundul bola itu pakai kepala, bukan pakai mata. Walaupun matamu kena bola, matamu cuma kunang-kunang, nggak sampai mencair. Terima kasih. Siapa namanya? Rizky Dajjal. Dia nih regionalnya bener gak sih Kalimantan Sulawesi kok? Kayak Sumatera. Iya kayak Sumatera ya. Nada-nadanya. Pakai kepala. Iya kan mirip kan? Sumatera tuh. Sumatera ya. Punchline Medan tuh. Tapi aku suka, kalian sadar nggak TV dia? Apa? Nayangin Yuasa. Ah iya. Nggak sadar gue. Lu apa sih ini? Kok iya. Oh iya tapi Sempat lihat. Gue kan nggak harus gitu responnya. Tapi Kalau nggak sempat lihat responnya biasa aja. dia kan gue juga tanya, oh iya kan gitu gue lu oh iya. kayak kau ngeliat juga gitu. Aduh ya Allah. Oke, bagus Rizky. Bagus. Gue nunggu dia terakhir punchline. Apaan tuh? Oh iya. Jajam ya. Wow, jadi nggak bisa dipakai dong. Udah dibilang Apip. Emang punya materi gitu? Ya bisa aja kan. Tahu dia pakai. Ya bisa cari yang lebih lucu lagi lah. Itu lucu Udah banget. paling tadi. lucu tuh. Ya gue lucu berarti. Suka nutup rezeki orang memang. Aduh. Bit-bit orang ditutup-tutup. Udah nggak usah disiarin tadi. Siarin Dipakai. biar tahu orang-orang Habib. Ya, biar Kacau. apa? Lanjut, Siarin. lanjut. Boleh dia lebih kreatif lagi lah. Gue yang salah mau ngejok. Gimana sih lu? Tinggal satu. Conor McGregor, petarung UFC yang dibayar minimal 5 juta dolar sekali tampil. Sementara aku dosen cuma dibayar maksimal 60.000 rupiah sekali tampil. Kok lebih banyak uang kau McGregor? Padahal kerjaku memecahkan kebodohan. Kerja kau memecahkan muka orang. Kalau memang dibayar lebih mahal mukuli orang, aku pun bisa ngajar sambil mukuli mahasiswaku pakai buku komunikasi bisnis. Komunikasi adalah bisa aku. Muka lebam tapi otak mereka pintar. 5 juta dolar banyak kali, kau pasti nggak pernah susah kayak aku McGregor. Aku beli tas sekolah anakku aja susah McGregor. Aku cuma bisa kasih dia tas ini tas deterjen. Gak tahu kemarin aku kan tiap ke sekolah temannya datang, ih aku tas baru loh. Bapak tuh baru dapat bonus
anakku masuk, iya aku tas baru loh. Bapakku baru dapat promo beli 4 kilogram gratis tas cantik. Gak tahu kok McGregor takutnya aku tiap buka tas anakku jangan-jangan isinya bukan buku sekolah, tapi pakaian kotor. Jangan-jangan dia ke sekolah bukan belajar, tapi buka laundry kiloan. Ih, pusing abang McGregor. Aku nggak ada, aku cuma mau ngasih masukan, cari ruangan yang tidak menggema aja. Udah, itu aja. Sisanya Napi Tupulu nih kan? Iya, Napi Tupulu. Siapa namanya? Andro. Gokil lah. Andro tertinggi di regional Sumatera. ini. Oke, itu tadi sudah peserta-peserta dari regional Sumatera yang banyak kali videonya. Tapi memang ditutup dengan sangat baik ya sama Andro ya. Video-video yang sudah tayang terbalas semua sama videonya Andro terakhir tadi. Nah, setelah ini bakal ada audisi dari regional Kalimantan dan Sulawesi. Kita lihat apakah lebih lucu dari Sumatera. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap. Langsung. Itu tadi yang dari Sumatera. Nanti bakal kita umumin siapa 4 orang dari Sumatera yang bakal lolos ke babak 16 besar. Ada 4. Kalau saya lihat 2. Tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat. Ini kita bakal masuk ke audisi regional Kalimantan Sulawesi. Siapa yang bakal lolos 4 orang untuk babak 16 besar. Langsung saja video pertama, ini dia. Assalamualaikum para pengguna Yuasa dan juga penonton Jebret Media. Badanku sebesar ini ya, itu kadang nggak dipercaya. Ini bikin aku kecewa. Kayak kemarin ya, temanku main bola, aku nggak diajak oleh mereka. Sorry, nggak bisa ngajak main bola, soalnya badanmu kayak Godzilla. Kok gini ya? Kok mereka tahu aku Godzilla? Emosi jiwa. Iya, aku tuh banyak kurangnya. Kalau lari cuma bisa 2 detik saja. Kalau nendang keberatan paha. Tapi kalau melawan mereka di sana, mereka pada takut untuk naik saya. Saya takut ketiban Godzilla. Terkejut kan? Tertawa kan? Panzen teriak-teriak terkejut kan? Disebut tadi namanya? Nama. Aat. Wah, itu udah ngikutin saran dari kita ya. Untuk apa? Bisa mengeksplor lagi badannya. Kameranya kan kemarin dipegang kalau nggak salah ya. Sekarang dari jauh. Iya, benar. Dan dia masih berima. Nggak sadar juga, Klen. Gitu. Lah, dia dari awal sampai akhir semua ujungnya. Lu ngarang lu, Ki. Kita putar ulang. Iya. Ya Allah. Makanya ini mau ku kasih tahu maksudnya, kan yang kemarin pertama dia berima. Iya. Maksudku nggak harus kau bikin lagi. Itu jadi memaksa terlihatnya. Yang ini. Iya, yang ini jadi terlihat memaksa. Kalau yang awal terlihat spesial aja gitu, dia bisa bikin materi berima semua. Lah kalian nggak sadar? Dia tadi stand up, ujungnya A semua. Kita putar dikit aja. Coba. Assalamualaikum para pengguna Yuasa dan juga penonton Jebret Media. Badanku sebesar ini ya, itu kadang nggak dipercaya. Ini bikin aku kecewa. Oh iya. Kurang teliti kalian nih. Gila. Ya gue mau pengen ketawa, nggak ngincer Ima.
Enggak, bukan masalah pengen ketawa rapi. Kita nyari ketawa bukan nyari rima. Bukan masalah nyari ketawa sama ngincer rima. Aku mau ngasih tahu itu stand up-nya berima, goblok. Bukan ngincer ketawa. Ya kalau mau ketawa silakan ketawa. Bukan kularang ketawa. Kalau bisa dibikin Belakangnya rima. Z, belakangnya alif bata. Tapi kalau Z nggak bisa, Pip. Ya, bebas. Coba kalau Z belakangnya. Rima belakangnya Z. Rima belakangnya Z. Ya kalau bisa jangan. Bisa di luar hujan. Di luar hujan deras. Terus? Paling keren pakai Aki Pavektas. Oh itu, wah, udah jelas-jelas namanya Pavekta diganti-ganti Pavektas. Ya Allah. Makanya jangan Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Makanya jangan. Dari Rima. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. No, Udah Baldo jelas-jelas. Apian, no, lu nonton nge-rap dia. Siapa namanya? Baldo Apian. Nge-rap dia ada. Aan Papeda. Aad. Beda-beda. Nah oke, itu tadi penampilan dari Aad. Dah. Nah. Ya. Ya. Aad. Nip. Apa sih lu? Biar berima aja. Lanjut ke peserta selanjutnya, ada siapa? Perkenalkan, nama saya Akbar Darul Yuwasa. Saya sama bapakku itu sama-sama suka main bola, sama-sama suka juga sama PSM. Bahkan dulu bapakku janji untuk pergi ke stadion, masuk ke stadion nonton PSM sama-sama. Tapi belum kami masuk ke stadion, bapakku sudah masuk ke sel duluan. Iya teman-teman, bapakku itu mantan napi. Dia di penjara 23 bulan. 23 bulan ini kalau dia pakai main bola, dia pakai latihan bola baik-baik, mungkin bapakku sudah ikut training camp sama timnas. Dia sudah bermain sama Eli A-Boy. Bahkan kelasnya lagi bukan kelas biasa, mungkin kelasnya sudah legend, bukan lagi kelas Lapas 2B Makassar. Ya Allah. Serius, pas bapakku keluar dari penjara mau ke stadion, stadionnya PSM sudah dirubuhkan. Di sini terjadi transfer besar-besaran teman-teman. Bapakku keluar, gubernurnya yang masuk angin maksudku. Anggaran untuk stadion yang baru itu 381 M. Ada deh 381 M. Kalau kau pakai beli bendera corner, satu lapangan itu sudut semua. Siapa namanya? Akbar, kalau kau nggak dilolosin orang ini, kurang ajar orang ini. Akbar, nilaimu ku kasih 90, Bar. Keren, Bar. Gubernur itu masuk angin. Masuk angin. Lucu kali. Iya, kan kalau yang gubernur yang masuk ke penjara kan banyak. Iya. Masuk angin kan jarang. Masuk angin jarang. Lucu kali. Keluar bapaknya dari penjara, stadionnya rubuh. Niatnya mau nonton bola stadion sama-sama. Akbar, keren sekali Akbar. Keren. Akbar Rashid bukan sih? Bukan ya? Loh, kalau itu teman saya satu tim dulu. Oke, lanjut video selanjutnya. Bangga-banggain kejayaan masa dulu. Waktu kuliah, saya ikut olahraga nembak. Saking pengen jadi atlet, saya rajin banget latihan. Pokoknya latihan. Sampai ada kejuaraan. Nah ini, saya dipanggil pelatih. Serul, minggu depan ada kejuaraan. Saya harap kau persiapkan waktu. Kita sama-sama pergi nonton. Nonton, ya Allah, gini latihan. Tapi saya tetap semangat. Saya tetap latihan. Sampai lupa jadwal kuliah. Dia lupa. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya. Ya, dipanggil lagi sama pelatih. Serul, bulan depan ada kejuaraan. Kampus yang adakan. Ini kesempatan buat kita. Saya harap kalau luangkan waktu, saya pilih jadi panitia pelatih. Terus hasil latihanku, ku pakai susun kursi, pakai bagi-bagi kue, atur sound. Sekian, saya Asrul. Memang Asrul dapat kerjaan jadi tukang gali kubur. Itu siapa? Lagu baru. Hah? Enggak, itu enggak, itu Pocong Mumun. Oh. Nasib, memang nasib. Makanya kok dapat kerjaan jadi tukang gali kubur. Jangan kalau yang satu ini.
Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap. Bad mood aku. Kenapa? Tadi sebenarnya udah take. Aku udah pakai gimmick-gimmick. Udah aku buat rupanya disuruh ulang mah, Bro. Gimana Masih ini masih ulang apa enggak? Hah? Ini ulang masih? Enggak, ini udah bener. Coba lu penasaran nggak gimmicknya apa? Coba deh. Kok bisa sih? Apip nggak tahu kita cuma bertiga. Apip ngapain dari tadi? Apa? Kok bisa nggak tahu gimmicknya? Lu tiba-tiba langsung. Langsung Apip ngapain Iya, dari Tapi tadi? begini lu nggak lihat. Mana gimmicknya? Gini Dia tadi. aja lihat. Oh gitu. Ya Allah. Oh ya udah. Lu Apip kayak lagi ngapain fokus sih? ke yang lain nih. Iya. Sengit. Sumatera. Kan sekarang lagi Kalimantan Sulawesi. Kok Sumatera? Gimana sih Apip? Ya udah deh, kita langsung aja peserta selanjutnya dari regional Kalimantan dan Sulawesi. Halo Jebret Tim, aku Rahman dari Balikpapan. Aku tuh sering ketipu ya sama teman-teman yang suka ngajakin fun futsal. Tapi begitu sampai lapangan nggak ada fun-funnya sama sekali. Pernah nih aku diajak futsal katanya silaturahmi, tapi begitu sampai lapangan aku hampir kena uppercut. Aku tuh sampai mikir gitu, apa aku yang salah cabur? Tapi kulihat teman-teman yang lain masih pada pakai baju bola, lapangan juga masih segi 4 gitu, bukan oktagon. Aku bahkan sampai cari tahu arti kata fun dalam bahasa Indonesia, dan itu masih sama, artinya masih senang-senang. Kalaupun kita salah ucap dikit, arti fun itu ya kipas angin gitu, masih dingin. Kenapa di dalam lapangan suasananya panas? Emang dalam kata silaturahmi itu ada kata silat, cuman jangan bawa pendekar juga dong ke lapangan. Tapi kan ada bang tim futsal namanya Pendekar United. Siap. Pendekar United isinya juga pemain futsal, bukan murid Wiro Sableng gitu. Walaupun antara Wiro Sableng sama bosnya Pendekar United tuh sama gitu, sama-sama pakai bandana. Bagus. Padat. Siapa namanya? Rahman Kili-Kili. Enggak, petinju gue tahu, petinju. Kok terkejut sih kok? Gitu. Iya namanya lu Pengetahuan olahraga jelek, Pip. Enggak aku pakai kok. Kok Rahman Kili-Kili gitu loh. Tapi tahu Bebas Kili-Kili. dia mau nyebut Tapi siapa kok aja. Kili-Kili tahu nggak sih Kili-Kili di sini? Responnya Iya apa? bener. Kili-Kili di sini tahu nggak sih? Kili-kili. Heeh. Tahu arti Nggak kili-kili tahu, nggak sih? nggak tahu. Kalau di kampungku ya kili-kili tuh, kau tahu nggak sih ada kayak cotton bud tapi yang bulu gitu. Bulu ayam. Bulu ayam. Kili-kili buat kili-kili kuping gitu. Di sini apa? Bilang kalau gini, kalau kili-kiliin kuping. Kolek kuping. Bukan Kilik, korek. kilik kuping. Kilik. Kilik Kilik. kuping. Oh, kilik. Nggak pakai K. Nggak pakai K. Nggak pakai K. Kili-kili. Rahman kili-kili. Tahu kan? Rahman Tahu, kili-kili kan? tahu. Rahman, oke Rahman. Keren. Balikpapan. Rahman Balikpapan. Oke, video selanjutnya. Masih banyak lagi. Perkenalkan, nama saya Alwi dan saya tuh jengkel sekali sama teman sekolah saya yang dulu yang kerjanya sekarang kantoran, kerja enak. Dia bilang begini, "Ih Alwi masih jadi kuli. Kerjaan apa tuh? Kita dong kerja santai kantoran. Kita kalau libur itu main futsal." Ya untuk apa kita kuli main futsal? Kita kan kerjanya sudah olahraga. Masa hiburannya olahraga lagi? Oke lah kalian kerjanya pakai otak. Ya hiburannya harus olahraga. Nah kita kebalikannya. Kita kerja pakai olahraga, hiburannya harus otak. Makanya kalian jangan heran kalau lihat kuli pas jam istirahat itu dia susun kuli. Susun dibongkar. Apaan yang berdiri langsung disusun, iya kan? Tapi meskipun saya kulit, teman kerja saya skill mengolah si kulit bundarnya itu hebat. Ada teman saya namanya Demboko. Ini Demboko jago sekali striker. Kenapa jago striker? Karena Demboko adiknya Dembele. Dia itu jago sekali eksekutor bola mati. Karena di tempat kerja latihannya, dia kalau tendang ember itu pasti pecah. Nama saya Alwi, terima kasih. Alwi sayang sekali Alwi. Siapa namanya? Alwi. Alwi, nggak jelas suaramu Alwi. Padahal udah pakai seremoni. Iya, kurang dekat kali seremoninya. Kurang dekat, kurang naik. Alwi, nggak jelas. Bener. Padahal lucu sih. Kayaknya lucu Udah menarik ya, kita tuh Udah menarik. perhatiin, Kuli stand up pakai jas, pakai dasi. Dia kan waktu audisi, waktu apa sih? Waktu bukan Seleksi. seleksi. Waktu seleksi kan bahasannya kuli. Iya.
Tapi kayak tadi emang di ruang wardrobe deh. Iya. Belakangnya kan ada baju banyak juga tuh. Ada, dia lagi pakai jas. Kau bikin video belakangmu banyak baju. Kau di ruang wardrobe. Rumahmu ada wardrobe. Rumahmu itu ada baju. Bukan gitu. Rumahku mah kan bajunya jersey, baju bikinan, gue tempel buat pajangan. Kalau dia kan tadi digantung semuanya. Ya dia mungkin nggak mau ngerusak dinding. Kalau lu kan maku di dinding. Kan maku di dinding kan. Ngegantung di dinding. Tetangga ngomel sih itu. Salahnya sama dia nggak salah, cuma ngasih tahu. Belum tentu itu di ruang wardrobe kan. Belum tentu. Ya udah. Ya udah, kalau belum nggak apa-apa. Belum tentu dia di ruang wardrobe. Bisa jadi Ya bisa jadi dia di laundry. Iya, bisa di laundry, bisa di distro, bisa di distro. Lagi jaga distro dia bisa. Tapi, aduh, Bilal menarik ya. Iya, bisa yang cuman itunya aja nggak jelas. Apalagi yang nyusun itu tadi. Iya, itu ada punchline nggak sih? Ada harusnya, tapi nggak denger yang nyusun Rubik itu. Makanya Kuli nyusun itu. Sayang Alwi. Kita lihat video selanjutnya. Ini adalah video, masih banyak lagi dari Kalimantan Sulawesi. Gila. Ngomongin soal olahraga, aku tuh pengen ngebahas American football. Karena olahraga yang satu itu nggak ada football-footballnya sama sekali. Cara mainnya juga dilempar pakai tangan. Terus permainannya cenderung keras, sikut-sikutan, budi-budian, makanya pemainnya pada pakai helm. Maksudku, Amerika juga perlu belajar dari Indonesia, karena Indonesia juga punya Indonesian football yang mainnya juga pakai tangan, sikut-sikutan, Liga 2. Dan ada satu hal di Indonesian football yang nggak ada di Amerika. Ini sepak bola gajah, bagi karena di Amerika mungkin namanya bukan sepak bola gajah tapi 11 soccer. Ya. Dan kemarin aku baru lihat ternyata gaji Mbappe itu mengalahkan semua atlet olahraga. Gaji dia 1 juta euro per pekan. Ini mengalahkan semua atlet di bidang olahraga apapun termasuk basket. Karena sebenarnya pemain basket tuh miskin ya. Mereka cuma bisa masukin bola ke dalam keranjang tapi nggak pernah check out. Sekian, saya Hanif, terima kasih. Check out keranjang online. Belanja e-commerce. Siapa namanya tadi? Hanif. Dia tuh yang audisi malam-malam bukan sih, seleksi? Beda ya? Iya kan yang menyenangkan. Hanif, sebenarnya materimu di awal premismu ketika bahas Fahmi kan? Nah, sayangnya padahal materi dia tentang American football tuh tidak ada yang membahas satu orang pun. Iya. Kan menarik sebenarnya. Sayang lah, malah cuman ujungnya Liga 2 punchline. Iya kan? Punchline itu di Indonesia juga ada sikut-sikutan Liga 2. Fahmi. Dah. Sayang. Ya, tapi kan kenapa nggak apa-apa juga kan dia pengen bawanya ke arah sana. Iya, tapi maksudnya kenapa nggak itu aja dikulik semua gitu. American football. Karena kita kan nggak tahu. Karena kita nggak ada kulturnya, nggak ada yang kita bahas gitu, nggak ada yang kita dulu anak-anak kecil nonton pertandingan American football malah lebih relate kalau ditarik-tarik kayak gitu. Iya, tapi ya kalaupun mau ditarik nggak ke situ juga lah, maksudnya terlalu remeh-temeh. Narik-nariknya Liga 2 pada akhirnya. Lah, kita semua juga udah tahu bahwasanya di Indonesia sepak bolanya sering ada yang mukul, sering ada yang berantem gitu-gitu kan. Mungkin gue ngerasa teramini kalau udah dibahas nggak apa-apa tarik ke Liga 2 tapi punchline-nya banyak. Misalnya di situ soalnya. Fahmi. Bener, kayak diterusin misalnya main Liga 2 kalau disuruh main American football dikasih helm, ngapain pakai helm? Iya, gitu-gitu kan bisa. Gimana kalau seandainya diganti nih, gitu. Di Indonesia ada American football, ada Indonesian football juga mungkin. Nggak perlu pakai helm, bener, gitu, karena banyak orang dalam. Orang dalam, bener juga. Kan yang perlu pakai helm, kalau ada orang dalam. Rima. Iya bener, orang dalam sama-sama lem. Nggak saya pikirkan itu.
Masih banyak lagi video dari regional Kalimantan dan Sulawesi, tapi karena banyak kali tinggal ini video terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, namaku Johan dan saya ini juling. Juling-juling begini, saya itu selalu jadi eksekutor tendangan penalti. Coba kalian bayangkan orang juling tendangan penalti. Sudah. Saya nggak tahu kenapa ini pelatihku suruh saya tendangan penalti. Mungkin di kepalanya pelatihku itu biar kiper lawan terkecoh. Dan memang betul. Sebelum menendang saya lihat kiper lawan itu dia kelihatan kayak kebingungan. Dia bingung. Saya akan menendang ke sudut yang mana. Tapi saya yakin ini juga kiper pasti juga tidak tahu kalau sebenarnya saya juga bingung. Ini bola ada di mana? Iya, karena bolanya diam, mataku yang kemana-mana. Bukan cuma itu, wasit juga bingung, semua penonton bingung. Kenapa ada orang tendangan penalti itu menghadap ke hakim garis? Lucu banget. Udah kubilang lihat Johan benar-benar memanfaatkan apa yang ada di dirinya. Kekurangannya tuh bisa dieksplor banyak. Dan selain itu dia cuma satu premis loh dibahas. Yang rasanya panjang banget tendang bola ya, percaya buat tendang penalti. Iya udah, hanya itu kan dari awal sampai akhir cuman itu. Luar biasa, luar biasa. Gila. Penulisannya Johan bagus, personanya kuat, kenceng ya, deliverynya oke, ada ditambah gimmick terakhir-terakhir. Itu juga pas menurut gue. Ngilu. Mana nggak gol lagi betul. Iya, sayang banget. Kenapa nggak gol gitu? Terus mau tag ulang ini takut susah belibet lagi. Benar. Ya kayaknya memang dia nampaknya gawangnya agak ke sana. Tapi jauh banget ya mencongnya, gawangnya di sono, dianya di sono. Orang kayak hakim garis lihatnya. Hakim garisnya pun bingung. Iya, sana ke sana. Hakim garis itu ketik epok ya. Di situ kenalinya. Hakim garisnya situ. Wah, teknik baru. Panenka kalau masih ada, Panenka terkejut ya. Teknik. Dulu Ronaldinho ada kan yang badannya semiring itu penaltinya? Ada. Yang di PS tuh. Yang bener-bener nyampingin bawang tuh. Nggak usah diulang. Udah, ini kita bakal tinggal nentuin siapa peserta yang lolos ke babak 16 besar nantinya. Berarti ada 8. 4 dari Sumatera dan 4 dari Kalimantan Sulawesi. Sebelum kalian tahu, kita bakal lihat yang satu ini dulu. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 Rap. Kita sudah di ujung acara, saatnya kita mengumumkan siapa peserta yang bakal lolos ke babak 16 besar dari regional Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi. Nah, setelah kayak yang aku bilang di part Jawa kemarin, jadi kalau seandainya kan di Jawa kemarin tuh ada beberapa komik yang nilainya tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi sebenarnya mereka di posisi 5-6. Iya, di posisi 5-6 nilainya tinggi, tapi karena kita nyarinya 4 mereka tidak lolos. Betul. Nah, di regional Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi ini kita juga masih pakai sistem penghitungan nilai. Dan ternyata hanya dari setiap regional hanya 3 yang nilainya sama dengan peserta dari regional Jawa. Yang lolos ke babak 16 besar hanya 3 orang yang nilainya sama. Sisanya dari yang lain itu jauh sekali nilainya dengan peserta-peserta yang dari daerah Jawa. Bahkan jauh lebih rendah daripada peserta Jawa yang nggak lolos. Yang nggak lolos. Ini kita bakal umumin dulu 3 orang peserta yang lolos dari regional Sumatera. Nah, yang pertama dengan nilai tertinggi itu peserta yang lolos ke babak 16 besar, tepuk tangan untuk Andro dengan 255 poin. Selanjutnya ada Rizky Mata 1 dengan nilai 253 poin.
Selanjutnya yang lolos itu ada Fikram. Nilainya 252 poin. Nah, sisanya peserta-peserta yang nggak lolos itu nilainya jauh di bawah 220, 210. Bahkan ada yang hanya 100. Ini kita bakal ngumumin dulu peserta yang lolos dari regional Kalimantan dan Sulawesi. 3 orang tertinggi. Yang pertama itu ada Johan dengan nilai 265 poin. Selanjutnya ada Akbar dengan 255 poin. Selanjutnya ada Rahman dengan nilai 254 poin. Satu-satu aja nih selisihnya mereka. Nah, jadi dari regional Sumatera dan Kalimantan Sulawesi itu ada 2 slot tersisa. Nah, setelah kita hitung-hitung dan kita lihat, jadi kita putuskan untuk mengambil 2 komik dari regional Jawa yang nilainya tinggi tapi posisinya 5 dan 6. Ini sama-sama poinnya sama nih mereka kemarin. Poinnya itu 251. Poin 251 itu mereka yang pertama bakal lolos, kita letakin di regional untuk melengkapi regional Sumatera. Itu kita berikan kepada Fikri Kuning dengan poin 251. Dan selanjutnya untuk melengkapi kuota Kalimantan dan Sulawesi, peserta yang lolos dengan nilai 251 adalah Gugun Beke. Jadi udah lengkap nih ya. Ada 4 dari Sumatera, ada Andro, Rizky, Fikram, dan Fikri. Di Kalimantan dan Sulawesi ada Johan, Akbar, Rahman, dan ada Gugun Beke. Dari nilai yang sudah kita akumulasikan, jadi mereka ini adalah peserta-peserta yang bakal bertarung di babak 16 besar. Ini sementara sudah ada 12 peserta yang lolos ke babak 16 besar. Masih ada 4 lagi yang bakal kita cari dari regional timur. Itu dari Papua, Bali, NTT, NTB, Ambon. Nah, kita lihat nanti siapa yang bakal lolos dari daerah sana. Apakah Arnold? Bisa jadi. Bisa jadi kayak bisa jadi Arnold tiba-tiba menggelegar. Atau ada Obi Mesak. Obi Mesak yang lagi FYP. Lagi raja FYP kolektor. Oh iya FYP terus. Apakah Arnold masih begini nanti bikin videonya? Dia udah belajar lah pastilah. Oke. Gini. Kita lihat. Bukan gini, belajar lagi ini. Sebelum kita tutup, saya mau ucapin terima kasih banyak kepada Yuasa yang sudah mensponsori acara ini. Terima kasih Yuasa. Peserta-peserta yang lolos ke babak 16 besar nanti akan memperebutkan hadiah sebesar 200 juta rupiah. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya untuk audisi regional timur. Nantinya saya Oki Rengga pamit. Saya Paman Kerok. Saya Afif Safi. Sampai ketemu di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 episode selanjutnya. Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 Rak.